Kalimantan Selatan memiliki berbagai macam potensi sumber daya alam. Pulau yang indah yang sangat kaya akan sumber daya alam. Jutaan hektar hutan tumbuh perkasa di pulau ini menjadi penyedia utama oksigen dunia. Diikat-iukan sungai yang panjang dan lebar yang tak bosan kita memandangnya. Mineral yang sangat melimpah dan keanekaragaman hayati di dalamnya menjadi magnet bagi bangsa-bangsa dunia. Sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, Kalimantan perlu terus dirawat dan dijaga, dikelola dengan bijak demi keberlangsungan kehidupan kita. Kekayaan flora dan fauna di Kalimantan Selatan dipelihara sebagai bagian dari kekayaan sumber daya alam. Dalam hal ini dilakukan upaya konservasi sumber daya alam yang meliputi konservasi di dalam kawasan hutan dan konservasi di luar kawasan hutan. Survei. Eksistensi objek wisata sangat dipengaruhi oleh fenomena, kondisi alam, dan kultur di suatu daerah. Menurut Balai Pengelolaan Daerah Air Sungai atau BPDAS Barito, pada tahun 2014 terdapat sekitar 640.709 hektar lahan kritis di Kalimantan Selatan. Dan menurut Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2016, luas lahan kritis mencapai 17,07% dari 3.753.052 hektar luas Provinsi Kalimantan Selatan. Tingginya angka lahan kritis ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari eks-area penambangan yang tercemar hingga alih fungsi lahan yang membahayakan kelangsungan hutan dan kehidupan masyarakat. Penanggulangan lahan kritis ini dapat dilakukan dengan cara mengelola lahan kritis terbengkalai menjadi area wisata alam tanpa berdampak buruk pada lingkungan. Salah satu wujud dari pengelolaan lahan terbengkalai adalah pengoptimalan potensi sumber daya alam sesuai dengan nuansa khas daerah setempat, sehingga lahan tersebut dapat menjadi destinasi wisata reaktif bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Taman Wisata Danau Seran di Banjarbaru dapat didefinisikan sebagai kawasan wisata berupa ruang terbuka hijau yang disediakan sebagai tempat rekreasi, sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Adapun sumber daya hayati pada objek wisata Danau Seran yaitu tumbuhan burung tikus, ketersediaan air, danau, pohon akasia, dan teratai. Sedangkan jenis sumber daya alam non hayatinya adalah berupa air dan tanah.
Adapun kondisi fisik lingkungan Danau Seran adalah lahan basah. Dari hasil pengamatan yang didapatkan, jenis tanah yang ada di Danau Seran adalah berupa tanah berbatu kerikil. pH air di kawasan Danau Seran yaitu 3,6 dan 4,9. Hal tersebut menyatakan bahwa airnya dalam keadaan asam. Kondisi fisik air di Danau Seran yaitu putih bening. Karena di kawasan Danau Seran banyak terdapat tanaman purun tikus yang mampu menjernihkan air dan menyerap kadar krom. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan Danau Seran. Danau Seran merupakan salah satu dari objek wisata di daerah Kota Banjarbaru. Pemanfaatan dari Danau Seran sendiri terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, banyaknya interaksi masyarakat sekitar untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat usaha, baik berjualan maupun penyediaan jasa. Yang kedua, meningkatkan potensi pemerintah agar melakukan program potensi wisata Danau Seran. Yang ketiga, pemanfaatan atraksi yang menarik untuk minat para pengunjung untuk melakukan kegiatan wisata yang hanya dapat dilakukan di alam. Yang keempat, memanfaatkan Danau Seran sebagai tambak ikan tawar. Yang kelima, memanfaatkan aksesibilitas dan kegiatan ekonomi lainnya. Yang keenam, memanfaatkan sumber daya alam sekitar kawasan untuk perencanaan sistem bangunan. Adanya pengelolaan sumber daya alam di lahan basah pada objek wisata Danau Seran Banjarbaru ternyata memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positif, yang pertama, meningkatnya pendapatan dan ekonomi masyarakat sekitar Danau Seran Banjarbaru. Yang kedua, terdapat ciri khas ekowisata yang cukup terkenal di daerah Banjarbaru, sehingga menarik perhatian banyak orang untuk mengunjunginya. Yang ketiga, menjadi tempat mata pencaharian masyarakat sekitar seperti menjaga parkir kendaraan bermotor, mendirikan rumah makan sederhana, menyewakan perahu, serta beberapa permainan air. Selain itu, dampak pengelolaan ini memiliki nilai negatifnya, yaitu yang pertama, meningkatnya keserakahan dan ketidakpedulian pada penderitaan orang lain karena mengutamakan kebutuhan sendiri. Yang kedua, lubang bekas galian tambang yang kini menjadi danau dapat membahayakan masyarakat sekitar atau pengunjung yang datang karena dikhawatirkan akan terjadi insiden jatuh ke dalam lubang bekas galian tersebut. Dan yang ketiga, air pada lubang bekas galian tersebut mengandung logam berat dan zat asam tambang yang berbahaya apabila terminum atau mungkin saja mengenai kulit sehingga dapat terjadi iritasi bahkan penyakit berbahaya seperti kanker. Jadi ada beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh masyarakat guna menjaga kelestarian wisata Danau Seran. Yang pertama, mengadakan kegiatan pengelolaan dan pengurangan sampah. Kemudian, tidak banyak melakukan penebangan hutan di sekitaran danau karena akan mengakibatkan sedimentasi. Selanjutnya, mengadakan pengurangan penggunaan pupuk obat-obatan oleh petani seperti pestisida, herbisida, dan fungisida. Selanjutnya, tidak banyak mendirikan pabrik atau industri yang pembuangan limbahnya dekat dengan danau atau sumber perairan. Selanjutnya, limbah dari rumah tangga berupa sisa cucian tidak dialirkan ke danau. Selanjutnya, mengadakan pemisahan sampah organik dan non-organik di tempat pembuangan akhir agar tidak menimbulkan senyawa kimia oleh bakterial yang dapat merusak ekologi air danau. Lalu menggalang kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dengan mengalirkan saluran pembuangan limbah ke tempat yang jauh dari sumber danau. Selanjutnya mengadakan kebersihan sanitasi di lingkungan pemukiman penduduk dan sekitarnya untuk mengurangi pencemaran dan penyebaran kuman penyakit. Selanjutnya mengadakan konservasi lahan akibat erosi dan sedimentasi yang terjadi di sekitaran danau. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan danau menjadi dangkal dan danau mudah meluap tiap pertambahan volume air saat hujan turun.